Waalaikumsalam warahmatullahi Siang Bu. wabarakatuh. Siang. Perkenalkan saya Vigo Firanda bersama teman-teman saya. Kami dari Universitas Muhammadiyah. Sini kami sedang mengerjakan proyek mata kuliah Customer Relationship Management, yang mana kami diminta untuk melakukan wawancara langsung terhadap suatu perusahaan. Langsung aja ke pembahasannya Bu. Jadi dari informasi yang saya dapat, kalau perusahaan Ibu ini bergerak di bidang produksi ban. Iya. Nah, kalau boleh tahu latar belakang perusahaannya tuh bagaimana ya dari awal berdirinya sampai sekarang? Kami di sini Pontianak itu cabang ke-20. Berdiri dari tahun 2001. Pusatnya kami di Surabaya. Ini termasuk cabang ke-20. Di sini kami mengenalkan produk tentang vulkanisir ban mobil. Itu paling kecil itu ban ukuran truk 700 sampai ukuran ban Fuso 1100 sampai 1122. Latar belakang di sini kami ingin masalah harga. Kalau ban original itu kan bannya mahal ya kan. Jadi bagaimana cara kami ini bisa menekan pengeluaran biaya untuk para ekspedisi, untuk para supir, transportasi. Jadi biar enggak dibengkak di pengeluaran ban. Nah, jadi terciptalah ban vulkanisir. Ban vulkanisir itu ban yang udah gundul, udah enggak ada bunganya di threadnya itu. Nah, itu bisa diolah kembali dengan cara dilem thread, namanya kami sini disebut thread. Kami lem dengan CGPC itu lem. Nah, di sini hanya untuk pengerjaan pengeleman. Semuanya produksinya, CG-nya, lemnya, threadnya itu semuanya di Surabaya, dikirim ke sini. Kalau untuk visi dan misi perusahaannya boleh dijelaskan? Untuk tetap memberikan pelayanan kepada konsumen dan tetap memasarkan kepada seluruh konsumen maupun para supir tentang ini loh PT kami, tentang pelayanan kami, dan ingin kedepannya lebih berkembang. Bisa di sini kami ada, setiap provinsi itu ada cabangnya, jadi tetap berkembang lah gitu dan menghasilkan omset yang besar lah di setiap bulannya, dan tetap mengandalkan kualitas produk. Kemudian apa kebutuhan utama yang harus dipenuhi perusahaan untuk bertahan dan berkembang? Ya, dengan tetap mempertahankan kualitas produk, Mas. Jadi saingan, dengan banyaknya saingan, kami tetap menahankan kualitas. Jadi perusahaan konsumen yang udah sama kami itu tetap nggak lari, tetap bertahan dari tahun ke tahun gitu. Karena mereka udah tahu kualitasnya. Iya, tahu kualitasnya gimana, tahu produknya gimana, jadi tetap berlanjut lah setiap bulannya. Kemudian apa kebutuhan khusus yang diinginkan konsumen yang dapat meningkatkan kepuasan mereka? Ya, dengan pelayanan lah. Jadi seandainya ada yang bannya klaim bermasalah, ada bannya yang bermasalah, itu bisa kita kasih klaim. Kalau bannya 1 bulan dia bisa ngefull di sini banyak, itu kita kasih promosi lagi. Dan kalau setiap lebaran kita kasih parcel atau paketan perusahaan atau orang. Kemudian bagaimana segmentasi geografis dan demografis dapat membantu menjangkau pasar yang tepat dan menentukan strategi pemasaran? Sebelumnya itu sebelum kami mengajukan ke perusahaan itu kami ada tim survei, Mas. Tim survei itu kadang merangkap sales yang udah tahu keadaan perusahaan, pemasaran, apa yang dibutuhkan dari mereka, ukuran bannya, berapa banyak armadanya. Dari situ kita, kalau kayak kadang perusahaan yang jalannya jelek, kita kasih bunga, itu namanya bunga. Jadi setiap kembangan tuh beda. Ada untuk jalanan kota, jalanan bagus, itu namanya bunga. Ada juga untuk jalan yang jelek, kita kasih ban bunga yang agak kasar. Jadi kita bisa melihat geografis letak
ekspedisinya, transportasinya hari-hari kita tawarkan. Oh ini kita lihat kayaknya misalnya di perkebunan. Di perkebunan itu kan jalannya jelek kan, batu-batu. Ya kita tawarkan dengan kembangan yang bunga cangkul namanya. Bunga cangkul yang besar-besar gitu. Kalau untuk kira-kira jalan yang untuk antar kota aja itu kita kasih bunga cacing, kembangan cacing namanya yang halus. Kita ngelihat letak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau perorangan mau pakai ban jenis apa gitu threadnya. Kalau dari sisi geografis itu perusahaan ini apakah hanya di Kalbar aja atau ada di luar? Seluruh provinsi kami ada, seluruh cabangnya ada. Di sini ini cabang yang ke-20. Sampai di Atambua pun ada, di Ambon ada semua cabang ada. Di Kalimantan ini Palangkaraya, Pakalanbun ada semua. Sampit ada. Kalau bagaimana perusahaan memastikan jumlah orang di segmen pasar itu cukup banyak untuk mendukung kebutuhan bisnis? Kita ngelihat dari pangsa pasarnya juga mas, bergerak di apa gitu. Terus jumlah armadanya, semakin banyaknya armada dia pasti lebih banyak membutuhkan ban full. Dari situ kita lihat, disurvei dulu. Kemudian bagaimana informasi tentang segmen pasar itu bisa diperoleh dengan mudah dan akurat? Ya tim survei tadi. Jadi sebelum kita ngajukan penawaran atau apa, kita survei dulu. Kena kenal dengan orang lapangan, ya kita kasih tip-tip lah, kasih apalah gitu biar lebih lancar gitu kan pendataannya dari situ. Kemudian bagaimana posisi perusahaan saat ini dibandingkan perusahaan pesaing? Gimana? Bagaimana posisi perusahaan saat ini dibandingkan perusahaan pesaing? Kami sih di sini alhamdulillah udah dari berapa itu Mbak? Dari 2001 berapa puluh tahun ya. Jadi walaupun banyak saingan-saingan di luar sana yang baru yang bermunculan, kami tetap bisa berdiri lah, masih tetap usaha tetap bersaing lah, baik dari kualitas maupun dari harga. Iya. Karena kami produknya buat sendiri. Nggak beli di luar gitu. Kalau dari sisi kelemahannya apakah ada? Kelemahannya kayaknya belum ada lah mas. Mungkin harganya agak inilah, harga agak naik daripada saingan. Dari harganya di sini agak, karena ya kualitas itu tadi kita mempertahankan kualitas. Biar harganya agak naik, tapi kualitasnya gitu. Biar konsumen itu istilahnya nggak jerak, nggak jerak gitu kan. Oh nanti, ini aku coba di perusahaan ini kayaknya nggak bagus lah, nggak mau lagi lah. Nah, gitu. Jadi kan ibaratnya kita tetap mempertahankan kualitas dan kita bilang, dan mereka pun pasti tahu harganya. Mereka pun kadang mau nge-full itu pasti survei dulu mas, harga-harga saingan ini berapa gitu. Makanya kadang kalau ada perusahaan yang agak meragukan itu kita kasih gratisan, uji coba namanya. Kita ajukan uji coba gratisan, nanti kan dia bisa ngeliat tuh kualitas kita. Nah baru dia ngerasa oh ya bagus ya, walaupun harganya agak naik, ya udah dia masukkan banyak ke sini gitu. Kemudian apa yang membedakan produk perusahaan dari perusahaan pesaing? Itu tadi kita semuanya produksi sendiri, dari bahan baku, bahan mentah kita produksi sendiri, kita nggak beli di luar. Kalau para pesaing itu dia itu di sini tuh nggak punya pusat, dia berdiri sendiri, kayak persaingan lah, kayak saya nggak sebutin namanya ya. Nah itu dia beli bahan bakunya, bahan pembantunya itu dari luar. Kalau kita enggak, kita produksi sendiri. Jadi kita tahu kualitas kita dengan formula sekian-sekian, kita tahu. Jadi kalau kira-kira ada, kadang tuh Mbak ada pengurangan formula tuh. Ada pengurangan formula, tahu enggak tahu hasilnya enggak bagus. Kita pulangin ke Surabaya, Pak ini ada ban banyak klem. Berarti pasti ada masalah di lem atau threadnya. Kita pulangin. Kita enggak, walaupun cabang, kita tetap harus bersuara ke pusat. Kan? Karena kita jaga nama baik perusahaan juga. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perusahaan mengelola pengadaan bahan baku, produksinya dan distribusi produk? Sebelum 1 bulan sebelumnya kita itu stok oknem dan kita ngorder ke pusat. Kalau di sini itu setiap tanggal 15 kita order untuk bulan ini kan Desember kan, kita order untuk Januari itu dari tanggal 15. Jadi sebelum bulan Januari dan produk habis, kita udah kedatangan produk.
Jadi nggak pernah putus sih, jadi tetap kita ngorder ke pusat. Kalau langkah yang diambil untuk memastikan ketersediaan toko itu tepat waktu dan efisien itu bagaimana? Ya dengan cara ya tadi itu. Jadi sebelumnya itu kan kita stok online dulu kan. Kira-kira stok ini tinggal berapa banyak nih? Nggak banyak. Ya kita juga kadang ada orderan susulan. Kalau kayak thread atau bahan yang berat-berat itu Mbak, kita pakai laut, ekspedisi laut. Kalau kayak CG yang agak ringan-ringan itu kita pakai pesawat udara. Jadi kadang kalau kita mau minta cepat, kan kita tiap bulan nih order nih. Tahu nggak tahu bannya banyak. Jadi kira-kira seandainya ada 400 target untuk bulan ini, tiba-tiba sampai 600. Berarti kan bahannya kan kurang nih. Kita bisa ngorder susulan. Kita juga nggak berani nyetok lama. Kalau nyetok lama itu bahan bakunya bisa mati Mbak. Kan ada kadar luasannya. Apalagi lem itu hanya bertahan untuk berapa bulan. Jadi kan kita ngitung nih biaya lama transportasinya berapa hari kan, kendalanya apa. Jadi kita nggak berani juga banyak ngorder sesuai dengan itulah tadi itu kira-kira berapa orderan untuk bulan kedepannya. Kalaupun ada kekurangan kita ngorder susulan dan minta cepat pengiriman lewat udara. Kalau kapal kan lama. Ya. Kemudian bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan? Ya dengan cara tetap berkomunikasi. Jadi seandainya dia minta, seandainya nih udah jatuh tempo nih 2 bulan, dia minta belum ada dana, dia komunikasi bilang belum ada, ya kita ngiyakan, kita nggak marah-marah gitu, nggak, terutama saya lah, kadang saya kan ikut nagih juga selain salesnya kan, lewat telepon kan saya nagih kalau belum ada atau apa tuh, jadi tetap walaupun dongkol kadang ya tetap namanya konsumen kan, jadi kita tuh memberikan pelayanan yang maksimal lah ke konsumen itu biar nggak putus gitu Mas, karena susah cari pasaran sekarang kan dengan banyaknya saingan dan banting harga gitu. Kalau tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam rantai pasok dan cara mengatasinya bagaimana? Tantangan utama itulah masalah harga itu Mas, kan mereka kadang minta harga murah disamakan dengan saingan, ya dengan gimana cara kita ngatasi, ya kita kasih promosi lah 10 gratis 1. Jadi kan nanti kita juga kasih tip orang lapangan, itu yang perlu sebenarnya, kita kasih tip orang lapangan, karena di perusahaan itu kan kalau orang kantornya kan nggak tahu menau tuh, taunya kan dari lapangan aja kan yang ngurus kan, ya kita pendekatan kita tuh ke orang lapangan dulu, udah orang lapangan kita dekat, baru atasannya kadang kita kasih lah ada tip untuk orang lapangan, tip juga untuk atasan, komisi 3 namanya. Iya. Kemudian apakah perusahaan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasok? Paling kita di sini lewat via telepon, WhatsApp atau email aja Mas. Nggak ada yang lebih-lebih. Di situ pakai itu aja lah teknologinya sekarang untuk di sini. Komunikasi lah yang penting ke perusahaan-perusahaan itu, konsumen lah terutama kan biar nggak putus. Kadang kita tanya gimana ketahanannya, kualitasnya, kita sering sharing lah gitu kan, terutama salesnya lah kan yang sering tanya menanya dengan dari pihak lapangan ataupun atasannya gitu kan, kira-kira kalau dia minta bisa nggak Pak ada gratisannya atau apanya, kadang kami tambah gitu. Yang penting tetap menjaga hubungan lah, yang penting nggak lepas lah ibaratnya dari kita kan, nanti kalau di sini udah ditangkap saingan kan udah habis tuh. Ya dengan cara kayak gitulah Mas. Baiklah, mungkin hanya itu saja pertanyaan bisa kami ajukan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.